Terima kasih pemirsa, Anda masih di Anjus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Natania. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Ya, tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifiknya belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Pemirsa, selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi menteri HAM?
Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja. Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, Partai Nasdem memutuskan tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, hal itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Meski demikian, Hermawi Taslim menegaskan tetap mendukung pemerintahan. Kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mendapat penganugerahan medali kehormatan Loka Praja Samraksana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Jokowi juga diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, atas jasa luar biasa terhadap pengembangan dan kemajuan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi dianugerahi Medali Kehormatan Keamanan dan Keselamatan Publik Loka Praja Samraksana dan gelar kehormatan Brimob. Penganugerahan diberikan kepada Joko Widodo bertepatan dengan apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan surat keputusan Kapolri tentang tanda kehormatan, keselamatan, dan keamanan publik. Sementara gelar warga kehormatan Brimob berdasarkan pada surat keputusan dan Kor Brimob mengenai tradisi Brimob. Kita memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan menyematkan kepada beliau medali kehormatan Loka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbangsih beliau yang luar biasa terhadap institusi Polri, dan dalam kesempatan ini juga kami menyematkan warga kehormatan utama Korps Brimob Polri karena memang beliau telah banyak berjasa untuk pengembangan institusi Korps Brimob Polri. Penganugerahan ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan institusi Polri atas sumbangsihnya kepada Polri, sehingga Polri dapat optimal dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum yang adil. Dari Depok, Jawa Barat, Ismalia Dede Rudi, iNews melaporkan. Polri menggelar apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Ya, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri. Berusaha berdialog dengan sekelompok, melaksanakan lintas ganti dengan tim perintis. Tim patroli presisi menggunakan rangkaian yang melekat dalam patroli presisi. Setelah penanganan tersebut, massa berhasil dibubarkan dan situasi kembali aman. Apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang digelar di Makobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan melibatkan 15.000 personil. Selain Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo juga hadir sebagai pemimpin apel. Hadirin yang berbahagia, melintas helikopter untuk memantau situasi yang terjadi saat ini. Setelah penanganan oleh pasukan pengawalan VIP. Lakukan evakuasi. Dalam apel juga digelar simulasi berbagai jenis gangguan yang bisa terjadi saat berlangsungnya pelantikan, di antaranya kerusuhan, teror bom, dan lain sebagainya. Dalam simulasi tersebut, Satuan Kepolisian Khusus bergerak menghalau gangguan tersebut.
Selain Densus 88, pasukan berkuda Polri juga dikerahkan menghalau pendemo yang rusuh. Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Nugraha Sakanti. Selain apel kesiapan pengamanan, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan kepada 7 satuan Polri, yakni Nugraha Sakanti. Ketujuh satuan Polri tersebut yakni Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Korlantas Polri, Densus 88, dan Pusdokes Polri. Bahwa hari ini beliau pun menganugerahkan kepada institusi Polri tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satker di lingkungan Polri, yaitu Korbrimob Polri, kemudian Baharkam Polri, Korlantas Polri, Densus 88 Anti Teror Polri, Bareskrim Polri, Pusdokes Polri, dan Divbinter Polri. Tentunya penganugerahan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita ini sekaligus menjadi amanah dari Bapak Presiden agar kami semua ke depan akan bekerja dengan lebih baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan amanah rakyat. Nugraha Sakanti merupakan penganugerahan tertinggi yang diberikan Presiden kepada Polri setelah penganugerahan pada tahun 1961. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam apel pasukan operasi Mantap Brata pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden kemarin terlihat kebersamaan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo Subianto ikut mendampingi Jokowi pada apel tersebut, pemirsa. Keduanya terlihat kompak mengenakan jas dengan dasi merah beserta baret brimob, menaiki mobil maung menuju lapangan utama tempat upacara berlangsung. Dalam apel tersebut, Jokowi bertindak sebagai pemimpin upacara. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Jawa Tengah kemarin. Keduanya telah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali jelang pelantikan Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Jokowi di Sumber, Jawa Tengah kemarin. Keduanya melakukan pertemuan sebanyak 2 kali jelang pelantikan Prabowo Subianto. Pertemuan pertama dilakukan di Jakarta pada Selasa 8 Oktober lalu secara tertutup. Sementara pertemuan kedua ini juga dilakukan secara tertutup sekitar 90 menit. Prabowo bersama rombongan berangkat dari Jakarta melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Prabowo tiba di Bandara Adi Sumarmo, dijemput oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya Prabowo dan Gibran langsung menuju ke kediaman Jokowi di wilayah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kemudian sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat terlihat Prabowo keluar dan meninggalkan kediaman Jokowi. Prabowo sempat membuka jendela mobil dan melambaikan tangannya ke arah sejumlah wartawan. Selepas itu, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Kedua,
Kedatangan kami sore hari ini ke Istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi juga menyampaikan usai acara dia akan pulang kampung ke Solo. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Ditjenpen menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dilakukan pada acara Trade Connect Summit di Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur. Dalam prosesi penandatanganan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Muhammad Suaib Sulaiman mewakili Kemendak dan Direktur Keuangan Treasury and Global Services Edi Masrianto mewakili Bank Jatim. Kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan bersama Bank Jatim untuk memperkuat UKM berorientasi ekspor melalui pengembangan kapasitas dan akses pasar ekspor. Suatu sinergitas ya antara Kementerian Perdagangan dan BPD Bank Jatim, di mana tujuan ini merupakan suatu momen yang sangat bagus ya dalam rangka meningkatkan pelaku-pelaku UKM untuk berdaya saing lebih tinggi, karena di mana support dari Bank Jatim ini sangat besar sekali manfaatnya. Ini bagian penting kenapa? Karena Jawa Timur itu punya potensi UMKM dan potensi sumber daya alam yang memang bisa menopang untuk ekspor. Yang paling persoalan adalah UMKM itu perlu peningkatan kapasitas untuk bisa mengakses, belajar untuk bertransaksi internasional, dan juga perlu pengalaman. Kami sekarang sedang giat-giatnya mengembangkan UMKM yang punya nilai untuk melakukan transaksi ekspor. Nah, kita melakukan klinik coaching, mentoring pada mereka sedari yang awal sampai dia bisa berangkat menjadi mengekspor barangnya. Trade Connect Summit merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Jatim bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Kegiatan ini menghadirkan para perwakilan perdagangan yang turut membawa pembeli internasional yaitu dari Malaysia, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Jepang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, sejumlah aduan terkait netralitas mulai bermunculan. Aparatur sipil negara diminta untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak pada calon tertentu. Jelang kampanye Pilkada Serentak 2024, pejabat sementara atau PJS Wali Kota Makassar, Andi Arwin Aziz, kembali memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan tugas utama yang diembannya sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, mulai dari menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, ia menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN serta ikut menjaga stabilitas masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. ASN yang tidak netral atau memihak pada setiap calon kepala daerah akan disanksi sesuai aturan yang berlaku. Aparatur sipil negara menegakkan netralitas dalam menghadapi pemilu, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, tidak boleh menunjukkan
menegakkan keberpihakan, harus profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak terfasilitasi, tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak adil. Pemerintah hadir itu untuk memfasilitasi semuanya. Pejabat sementara Wali Kota Makassar mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024, sebuah penghargaan bergengsi bagi para kementerian dan lembaga negara di Indonesia. Dan di antara penerimanya adalah Kementerian ATR BPN yang dianugerahi apresiasi pelayanan dan komunikasi publik. iNews Media Group kembali menggelar Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada kementerian dan lembaga negara yang dinilai berhasil menjalankan fungsi mereka secara optimal, baik dalam hal pelayanan publik, transparansi, inovasi, maupun pengelolaan sumber daya yang efektif. Penerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Award 2024 ini mencakup beberapa kategori, di antaranya kategori pelayanan dan komunikasi publik, kategori inovasi, kategori kinerja terbaik, dan kategori kolaborasi strategis. Kategori pelayanan publik selanjutnya diberikan kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia dengan program komunikasi publik melalui ekosistem dan komunikasi dan humas internal eksistensi. Kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono yang diwakilkan oleh Sekjen Kementerian ATR Bapak Suyus Windayana, dipersilakan naik ke atas panggung. Di antara sejumlah penerima penghargaan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN yang menerima apresiasi kategori pelayanan dan komunikasi publik. Kementerian yang dikepalai oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini menerima penghargaan melalui programnya Komunikasi Publik melalui Ekosistem dan Komunikasi dan Humas Internal Eksistensi. Ada slogan yang selalu saya sampaikan yaitu Tuhan Maha Tahu, tapi masyarakat perlu diberitahu. Ini mendorong jajaran Kementerian ATR BPN untuk terus membuat inovasi dalam mengkomunikasikan berbagai program Kementerian ATR BPN sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi kementerian dan lembaga negara untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Dari Jakarta, Adisti Arifa, Rizky Solehudin, Koirudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos disemayamkan di rumah duka dan krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Beni Laos rencananya akan dimakamkan pada hari ini. Ya pemirsa, pasca tiba di Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara Beni Laos masih akan disemayamkan di rumah duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan pada hari Selasa di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman ruangan rumah duka Sentosa. Selain itu, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun turut menyampaikan bela sungkawa. Beni Laos dinilai sebagai seorang tokoh yang ingin menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat. Saya tahu Pak Beni itu menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu kemajemukan, persaudaraan, pluralisme itu. Jadi Pak Beni adalah contoh dari warga negara yang bahkan menginginkan setiap warga negara punya hak yang sama terhadap keadilan sosial, terhadap kebahagiaan. Dan saya mendukung Pak Beni waktu dia bilang, saya mau nyalon jadi gubernur. Dia bilang, saya minoritas. Saya bilang, saya nggak peduli siapa yang minoritas ini. Saya hanya peduli mereka yang menginginkan ada perdamaian di Indonesia, ada kesetaraan di dalam mewujudkan cita-cita masing-masing. Nah, karena itu kemajemukan menjadi dasar kenapa kita mesti mendukung orang semacam Beni Laos itu. Jadi Beni Laos
pergilah dengan tenang. Semua hal yang baik yang kamu tinggalkan di Morotai akan jadi contoh bahwa pemimpin itu harus dimulai dengan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu hanya disebut kepercayaan politik kalau dia menghasilkan keadilan. Benny berupaya untuk menghasilkan keadilan. Dalam proses itu dia tewas. Dan kita ingat bahwa peristiwa semacam ini adalah peristiwa untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin, calon pemimpin bertanggung jawab dan dia memilih untuk bahkan membuka pintu bagi kaum minoritas untuk bertanding secara fair dalam politik Indonesia. Jadi Ben, sama jalan, gue tetap bersahabat dengan lu dan keluarga lu.